tapi bukan asli orang sana. Kan gitu. Menurut saya begitulah ya. Nah, jadi satu orangnya menurut saya, tapi ya ini pandangan saya ya istilahnya. Karena semua juga kebenarannya masih samar lah ya. Karena punya apa istilahnya punya dalil masing-masing, punya pendapat masing-masing ya, punya pengetahuannya masing-masing. Ya gitulah ya. Terus gimana lagi ya Mas Surya? Ya untuk edukasi lah. Kita Ya, memang sudah sepantasnya semua spiritual, semua orang-orang yang mempunyai tradisi Jawa, Sunda maupun yang lain tidak bisa kalau disebutkan sampai pagi ya. Ada ya, banyak apa itu. Maksudnya semuanya lah di Nusantara ya, ini mempunyai tradisi masing-masing. Ayo untuk bersatu, ayo untuk mungkin dengan doa-doa kita disatukan semua spiritual yang insya Allah itu akan terkabulkan oleh Allah untuk Indonesia ini, Nusantara ini itu menjadi apa namanya misi dunia itu. Nah, pertanyaan saya dalam perjalanan spiritual sampean ini, apakah sudah merasakan getaran Satrio Piningit di alam sekarang ini, Kang? Getaran spiritualnya atau energinya itu, monggo. ya. Kalau menurut saya sudah ya istilahnya sudah. Cuma saya sudah sih sebetulnya sudah muncul lah ya, menurut saya sudah muncul. Kenapa Mas Susila muncul? Ya itulah tanda-tandanya bencana di mana-mana. Nah, jadi menurut saya pemilihan untuk 2024 ini mungkin terakhir. Tidak ada lagi pemilihan kesananya ya. Menurut saya nih ya saya gitulah. Istilahnya menurut saya begitu. Jadi tidak akan ada karena kesananya mungkin pertengahan zaman presidennya Prabowo ini akan timbul gejolak. Gejolaknya di dalam negeri ya begitu peperangan, tapi timbulnya dari luar negeri karena dari luar negeri ini akan merajalela perang-perangannya akan habis-habis ya kita juga terpaksa. Jadi tidak ada pemilu lah. Makanya di situ muncullah. Jadi sebetulnya orangnya udah muncul, energinya udah terasa ya. Mungkin spiritual-spiritual yang ini juga bisa merasakan, mungkin para peramal ini juga bisa merasakan. Nah, cuma masalah sosoknya ini kita kembali ke ramalan untuk panduan kita karena tidak diragukan lagi dua peramal ulung ini ya Joyoboyo begitu kan istilahnya gitu. Nah terus juga Prabu Siliwangi. Nah kenapa dikerucutkan itulah istilah Lebak Cawene. Nah kita ini tinggal mencari aja Lebak Cawenenya, tidak perlu ini ngaku ingki udah dipercaya udah aja. Nanti di situ makanya disebut Lebak Cawene. Berarti istilahnya nanti yang akan paling aman dengan kerusuhan, dengan adanya duhon katanya begitu istilahnya nanti begitu mungkin meledaknya nuklir-nuklir mana-mana peperangan begitu istilahnya orang pada mati hanya kampung itulah Lebak itulah yang akan banyak terselamatkan. Jadi tidak akan ngaku-ngaku berarti di situ ada orangnya. Kan begitu. Menurut saya nih ya, begitu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa Imam Mahdi itu, pas dia lagi ke haji ke sana, kan tidak tahu, orang kan beribu-ribu atau bisa-bisa berjuta-juta di sana nanti, yang ke Mekah itu. Kan tidak tahu, ya. Nah, cuma ketahuannya, yaitu setelah Rasulullah, kenapa Rasulullah sampai kebangun, sampai berkeringat begitu, ditanyalah Siti Aisyah itu, istilahnya gitu, ditanyanya, ya gitu. Ya Rasulullah, mimpi apa? Nah, diterangkan itu kan mimpi. Jadi nampaknya mimpi Rasulullah itu lebih spesifik, lebih percaya bahwa itu bukan ramalan lagi, bukan sabda lagi. Nah, kenapa dibilangnya mimpi? Karena dua kali Rasulullah mimpi itu bahwa Mekah ini akan terbelah. Kenapa mereka ini akan membunuh seorang pemuda, seorang laki-laki bahwa dia itu Imam Mahdi. Makanya terbelahlah diselamatkan oleh Allah. Makanya diketahui bahwa dia itu, makanya para ulama ini yang udah sama-sama ada di daerah Mekah mencarilah siapa gitu. Nah, disitulah akan kelihatan kan banyaknya orang ribuan jutaan mungkin dengan ciri khas bersinarnya orang itu di situ ya. Nah, disitulah baru ketahuan bahwa orangnya di situ dia menjelma aslinya. Gagah, ganteng, kasep apa yang diramalkan yaitu dewa berkat Krishna itu ya kalau itu. Nah disitulah karena pas ke haji ini dianya betul-betul udah di Islam. Jadi tampang gagah gantengnya tuh di sana tuh jelas. Oh ini paling ganteng daripada yang lain. Itu menurut saya ya.
Jadi baru ramalan Rasulullah itu baru kena nanti pas di Mekah. Kalau di kita mah kan udah ramalannya bocah angon, tidak dihina, terhina lah bahasanya, mungkin gitu bahasanya, kan gitu. Tapi setelah ke sana, nah barulah pakai jubah kebesarannya, dia menjelma dengan begitu banyaknya orang-orang Arab yang ganteng-ganteng, dia akan lebih ganteng di sana. Makanya ketahuannya itu. Yang kedua, ya, nih maaf nih ya, Saya gitu pernah ya istilahnya ya. Ya, karena saya ini langsung sama seperti Mas Jo, saya akan selalu bertanya ke orang-orang gaib. Berpuluh-puluh tahun saya ingin tahunya. Makanya berani membantah. Makanya yang ada ngaku-ngaku Imam Mahdi, silahkan tayangkan. Saya siap live. Kalau untuk urusan itu, saya akan tantang. Iya. pokoknya siapa Gitu. saja yang mengaku ditantang sama Kang Anwar pokoknya ya. Lihat nanti Mas Surya. Minggu-minggu ini saya akan ada ke Pekalongan, saya pernah janji. Kalau saya janji insya Allah ditepati. Minggu ini akan saya Pekalongan, akan saya videokan orang yang kataku Ton TV, dia tuh Imam Mahdi, ya. Akan saya datangin ke sana, nanti akan divideokan, ya. Nanti juga kirim ke Nah, saya ya. ya, Oke, tadi saya itulah ya. tuh Ah, pernah bermimpi, coba ini ya hanya mimpi ya, anggap aja bunga tidur. Jadi saya pernah bermimpi dengan dua sosok, mungkin yang atau boleh dikatakan apa namanya, Gatut Kaca kembar. Nah, dalam mimpi saya gini, nah, ya mohon untuk anggap aja ini mimpi bunga tidur ya. Dalam oh, sosok itu, yang satu itu memang seperti berpakaian Arab, itu maksudnya pakai jubah lah, apa jubah dan pakai apa namanya yang tutup kepala itu berwarna putih, kekuning emasan, dan yang satu berwarna hitam. Nah, dalam mimpi saya gini, bila mana yang sosok warna putih itu memberitahukan kepada siapapun, memberitahukan untuk kabar yang baik supaya umat manusia itu tidak melampaui batas, tidak bermaksiat lah bahasanya seperti itu. Sudah diperingatkan seperti itu dan sudah tahu sudah sampai bahasanya itu atau kalamnya itu sudah sampai kepada orang itu, tetapi mereka itu selalu mengabaikan. Lalu bilang nanti alamlah yang akan menyadarkan mereka. Nah, sosok yang satu ini itu hampir sama, ya kan? Jadi hampir kayak orang kembar tuh. Nah, yang satu itu pakai baju hitam, semuanya itu hitam. Dan mereka itu bila melihat sosok yang berbaju putih itu tuh ketakutan. Nah, menurut Samen itu apakah mimpi ini suatu petunjuk apa hanya bunga tidur nih Kak? Kalau ada artinya tuh mohon untuk diberikan pencerahan untuk saya ini. Monggo. ya. Jadi gini, menurut saya gitu, saya itu ya, saya percayalah ya, maksudnya percaya mimpi Mas Surya itu di atas 80% ya. Kenapa? Karena kalau kita membahas seperti Mas Surya dengan adanya Lokajaya ini membahas, gitu kan, itu akan apalagi sekarang banyak spiritual semua menginduk lah gitu kan, ingin tahu menonton. Dengan secara tidak langsung energi gaibnya tuh ke sana menginduk gitu kan, menginduk ke yang salah satu SP yang asli, yang satu lagi mungkin iblis atau dajjal. Kan itu. Jadi dua-duanya berlomba nih di Lokajaya ini. Jadi berlomba mengambil hati yang satu dari Dajjal, yang satu dari SP. Kan gitu. Ya, karena Mas Surya di sini yang sebagai penggagasnya atau sebagai hostnya atau sebagai yang di Padepokan sebagai yang utama, ya akan datang dalam mimpi. Begitu menurut saya ya, istilahnya gitu. Jadi dua sosok ini, yang satu SP, ya bahasanya yang satu Dajjal atau iblis bahasanya ya. Nggak tahu itu iblis atau Dajjalnya, yang penting itu aja lah yang berpakaian itu. Nah, dua-duanya sama menginduk menjurus ke Padepokan ini. Menurut saya begitu. Ya. Jadi mimpi itu suatu gambaran, sebetulnya udah tergambar nih, udah berperang nih. Dua orang ini mungkin makhluk ini udah berperang. Betul. Begitu. Mereka itu memberikan informasi ke salah satu orang yang di situ juga mempunyai forum dalam menggagas atau
mempersiapkan tentang akhir zaman. Tetapi orang yang satu memberikan edukasi seperti ini atau memberikan informasi ini yang baik, yang satu tetap juga memberikan informasi kepada forum itu. Tetapi yang satu yang pakai baju putih justru malah diabaikan, yang pakai baju ireng yang dipakai. Itu Kang. Nah, memang kata saya juga, jadi SP itu nanti akan munculnya itu, yang istilahnya gambaran yang baju putih itu, munculnya itu tuntutan alam, ya. Ya. Jadi mereka udah pengikutnya ke sana, gitu kan istilahnya, gitu. Barulah munculnya ini, baru makanya pengikutnya sedikit lah ya, istilahnya begitu. Pengikutnya sedikit, karena apa? Mereka ini udah mungkin ya istilahnya lah, dengan keahlian kelihayannya mungkin Dajjal atau iblis ini, ya semua banyak pengikut gitu. Dan memang kalau di mana-mana pun juga, kalau yang namanya sebagai penyelamat, yang terselamat itu hanya sedikit. Ya kan SP ini penyelamat. Ini udah banyak korban, ya hanya penyelamat. Jadi yang terselamatkan hanya sedikit lah, termasuk pengikutnya. Zaman Rasul juga sama begitu. Ya zaman para nabi juga begitu. Malah ada nabi tidak punya umat sedikit pun, tidak satu pun, kan begitu. Ada nabi tidak udah berpuluh-puluh tahun tidak punya umat kan gitu ya. Jadi ya pengikut. Padahal dia nabi, mujizatnya udah ditunjukin bisa begini, kan begitu. Ya, jadi udah nggak aneh lah. Itu gambaran dari semua nabi itu nanti di SP itu ada lah ya. Mungkin di Imam Mahdi ada. Itu menurut saya. Oke. Berarti ya mudah-mudahan saya sih adalah sering memimpikan beliau dalam itu, semakin yakin ini mudah-mudahan ya memang dalam keyakinan saya tidak meleset ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan oke. Nah, setelah kejadian mimpi itu, oh ternyata terbukti tuh banyak alam-alam bergejolak ini, karena bukan saya itu maksudnya orang yang berbaju putih itu menyampaikan kepada salah satu forum-forum yang di situ membahas tentang akhir zaman, tetapi diabaikan, tetapi tidak digubris bahasanya, karena yang berbaju putih itu menyampaikannya itu tidak dengan secara logika terus, tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang mereka dapat dengan Allah Subhanahu wa taala dan melalui Al-Qur'an. Sebagai khusus orang muslim ya, mohon maaf seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya selang seminggu kayaknya itu ya udah kejadian beneran, karena yang baju putih itu menyampaikan seperti itu, jubah ya, bukan baju, jubah berwarna putih. Dan yang pernah saya sampaikan juga tuh di channel saya yang satunya lagi. Nah,